Nah, pagi-pagi akhir pekan kayaknya nggak lengkap ya kalau nggak bahas makanan. Wow. Seperti yang satu ini, ada emping. Nah, emping ini biasanya disajikan sebagai pelengkap kuliner khas Jakarta, yakni soto Betawi. Namun, siapa sangka nih, ternyata ada proses yang panjang sebelum olahan dari melinjo ini tersaji di meja Anda. Nah, berikut ini akan kami hadirkan lika-liku pengrajin emping bersama rekan kami, Rian Fernando. Berikut ini. Oh, kayak bikin popcorn. Waduh, kalem, baik, kaget yang dimari kan. Yang ini nih kenapa bentuknya agak abstrak ya? Ya, bubar kondangan, bubar ya. Baru dibikin lemes betul, kayak belum sarapan. Pecinta kuliner tentu tidak asing dengan kudapan yang satu ini, emping. Penganan dari biji melinjo ini kerap hadir sebagai pelengkap dalam beragam kuliner Nusantara, mulai dari nasi goreng, bubur ayam, dan tentu saja soto Betawi. Sejak 2009, Kementerian Perindustrian telah menetapkan emping melinjo sebagai makanan khas Nusantara yang berasal dari Pandeglang, Banten. Eits, tapi jauh sebelum itu, kira-kira tahun 1980-an, ada satu kawasan di ibu kota yang kondang sebagai surganya emping. Ini dia, Condet, Jakarta Timur. Lalu bagaimana cara membedakan emping condet dengan daerah lain? Jawabannya mudah pemirsa, emping condet berbentuk bulat dengan diameter 7 sampai 10 cm. Berbeda dengan emping dari wilayah lain yang biasanya ukurannya lebih kecil. Pada masa jayanya, pohon melinjo begitu gampang ditemukan di kawasan Condet. Namun seiring waktu, pepohonan dan lahan terbuka di kawasan ini digantikan perumahan. Selamat datang di Condet. Buah melinjo yang sudah dikupas dibawa ke perajin emping di sekitar kawasan Condet. Jumlah perajin emping khas Condet kini bisa dihitung dengan jari. Salah satu yang masih setia adalah Suryanawati. Perempuan 34 tahun ini adalah generasi ketiga di keluarganya yang masih setia mengolah biji melinjo. Sejak pagi hingga petang menjelang, ia mampu menghasilkan ratusan keping emping. Buah melinjo disangrai menggunakan pasir selama 5 menit. Pemanasan menjadi kunci untuk memudahkan pengupasan kulit bagian dalam yang keras dan melinjo tak hancur ketika dipipihkan. Proses menyangrai ini juga untuk mengeluarkan rasa dan aroma khas biji melinjo. Tapi ingat ya pemirsa, jangan sampai melinjonya gosong. Hihihi. Soalnya tadi meletus-meletus itu udah mateng. Oh, kayak bikin popcorn. Iya. Baru mau ngicip. Waduh, kalem, baik, kaget yang dimari kan. Lanjut, waktunya melinjo dipipihkan. Setelah biji melinjo terkupas dari kulit luar, segera pukul menggunakan palu sampai sepipih ini. Pinggir. Wih, keluar. Bukan sulap, bukan sihir, tapi panas. Itu ada, ini harus dibuang. Oh, kenapa, Bu? Yang tengah bagus. Itu namanya kulit ari. Kulit ari. Iya. Kulit arinya melinjo dibuang, jangan sampai masuk. Memipihkan memang mudah, tapi kalau membentuknya menjadi lingkaran, nah itu yang susah. Tipisnya sih udah lumayan bener. Salah satu ciri emping condet adalah ukurannya yang besar. Satu lembar emping dibuat dari 10 sampai 12 biji melinjo. Bagus lah untuk pemula. Lumayan lah ya untuk mulai ya. Iya. Nih tadi saya belajar tuh nerusin yang punya ibunya nih yang ini, yang setengah. Punya saya udah kelihatan aneh nih. Yang ini nih kenapa bentuknya agak abstrak ya? Selain dipipihkan, jangan lupa sortir juga melinjo, mana yang bisa lanjut diolah dan harus dibuang. Gosong atau busuk ini, Bu? Yang ini tidak bisa dipakai, udah masaknya gosong, dia juga busuk ya? Kering. Si linjonya ini tuh melinjonya. Dan tidak bisa kalau dicampur tiba-tiba kayak ada warna coklat sendiri ya. Udah bikin jelek, rasanya juga pahit, bukan pahit enak, beneran pahit. Nah, ini. Ibunya sudah jadi 10 emping pemirsa. Dan saya, satu saja tidak selesai dari tadi. Wah, maaf ya Bu, saya malah jadi beban. Tidak tertolong. Wah, kakak tolong nih, pemirsa. Bu, nyerah Bu yang ini Bu. Kayaknya yang ini abstrak nih. Ya ampun, kagak nempel. Ya, bubar kondangan, bubar ya.
Dalam sehari rata-rata perajin bisa membuat 2-5 kg emping. Oke, saya sudah banyak bikin kesalahan saat memipihkan melinjo. Saya pilih bantu masak saja ya, Bu. Oke. Saya pikir bagian si ngepreknya itu deh yang paling susah. Ternyata masaknya juga harus pas. Tadi tuh saya takutnya kurang setengah matangnya. Jadinya saya bikin kelamaan, jadi gosong begini, ini nggak bisa dijual ya. Harus yang putihnya tuh benar-benar pas gitu. Sekarang waktunya menjemur. Jika cuaca cerah, emping bisa kering dalam sehari. Tapi kalau sedang musim hujan seperti ini, butuh 2-3 hari. Bila emping tidak kering sempurna, saat digoreng tidak akan mengembang dan tidak kriuk saat digigit. Nah, ini kerupuk yang baru dibikin lemes bet ya. Kayak belum sarapan. Kalau ini yang sudah kering, udah lumayan keras. Tinggal digoreng dan dikemas. Meski terlihat sederhana, tapi omset dari bisnis emping milik Suryanawati bisa mencapai 8 juta rupiah per bulannya. Permintaan tinggi membuat emping made in condet ini dihargai lebih mahal. Bila emping biasa dibanderol 50 hingga 60 ribu rupiah setiap kilogramnya, emping condet bisa dijual 120 ribu rupiah per kilogram. Pas awal-awalnya ya butuh perjuangan karena kan yang tahu emping condet cuman daerah-daerah sini aja, belum kemana-mana. Dan itu kan dibandingin emping yang di pasar itu kan jauh lebih mahal ya. Jadi peminatnya tadinya agak berkurang. Oke, ini yang dari tadi saya tunggu-tunggu. Icip-icip. Hihihi. Sore-sore santai sedikit. Setelah dari pagi berjibaku dengan bikin emping ini dari melinjo. Waktunya kita icip, ini gede ya. Emping condet, nah kita icip nih. Masih garing, baru digoreng mantap banget. Salah satu ciri emping condet adalah rasanya tidak sepahit emping yang biasa saya makan. Enak, tapi ada yang kurang. Saya tahu. Set, sudah berpindah tempat, sudah ganti pakaian karena sudah siap-siap untuk kulineran. Ini emping yang kita bikin tadi agak besar. Nah, kalau emping yang biasa kecil. Kita makan pakai soto legendaris. Bagaimana? Ada yang tertarik membuat emping condet? Harus sabar dan telaten saat memipihkan. Jangan seperti saya, hasilnya malah berantakan. Atau mau jadi penikmat emping saja? Boleh, asal harus ada batasan kalau mengkonsumsi emping. Apalagi untuk yang sudah punya riwayat asam urat. Jangan sampai nikmat di mulut, sakit di lutut. Rian Fernando, Dwi Agung Yulgiarto, Jakarta.